sangat menarik nih, perkembangan Kabupaten Tangerang. Ini Ya. sangat luar biasa sehingga Anda juga didapuk sebagai Bapak Pembangunan Desa Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah. Nah ini sebetulnya dari sebelumnya dari sistem agraris tadi Anda sampaikan dan juga sekarang Kabupaten Tangerang ini menjadi miniatur Indonesia, dikelilingi oleh kota-kota satelit. Nah ini sebetulnya perkembangan dan juga peluang itu seperti apa sih sehingga Kabupaten Tangerang ini betul-betul bisa dikatakan perkembangannya cukup pesat? Oke, yang pertama daerah Kabupaten Tangerang sebelum ada pemekaran di periode awal 70-an itu ditetapkan menjadi daerah kawasan industri oleh pemerintah pusat. Bisa dilihat sepanjang jalan Daan Mogot, kemudian sepanjang jalan raya Tangerang Serang, itu semua dipenuhi oleh industri, pabrik, dan gudang-gudang di tahun 70-an. Kemudian beralih ke tahun 80-an, karena banyaknya industri dan pabrik termasuk gudang di wilayah Tangerang, pemerintah pusat pun mengembangkan wilayah Tangerang ini menjadi salah satu kawasan perumahan pemukiman. Menarik nih, Pak Zaki, tadi Anda juga sempat mention soal investasi. Karena kalau kita lihat data dari realisasi investasi Kabupaten Tangerang di kuartal 2 saja ini sangat impresif, menembus 9,8 triliun. Persis. Kalau di Kabupaten Tangerang ini sebetulnya incaran investor nih di sektor apa aja sih Pak? Dan bagaimana Kabupaten Tangerang menggelar karpet merah bagi investor? Oke, baik. Yang pertama, ya tentu saja tadi dengan proses perizinan yang disederhanakan. Seluruh proses perizinan sekarang ini bisa dipercepat dan dipermudah dengan aturan-aturan yang dihasilkan dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian memang tadi seperti saya bilang trennya di Kabupaten Tangerang ini sudah bukan lagi untuk industri, tapi lebih kepada hunian. Nah, di mana hunian ini juga kan dilengkapi dengan pusat-pusat ekonomi seperti pasar modernnya, kemudian ada pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, restoran ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi investasi di Kabupaten Tangerang. Mbak bayangkan dari Sabang sampai Merauke, warga Indonesia yang berpindah domisili ke Kabupaten Tangerang akhir tahun 2022 itu berjumlah 100.000 jiwa lebih. Itu ada peningkatannya berapa persen Pak gambarannya? Peningkatan sangat luar biasa dari 3,4 juta ditambah lagi dengan 100.000 itu kan udah sangat luar biasa. Belum lagi angka bayi baru dilahirkan. Angka bayi baru dilahirkan itu di tahun 2022 sudah mencapai 77.000 jiwa bayi. Berarti 177.000 masyarakat Kabupaten Tangerang yang bertambah di tahun 2023. Wow. Bayangkan, biasa. Kami harus bekerja keras menyediakan sarana, prasarana, dan pelayanan untuk masyarakat. Sekarang populasinya sudah mendekati 3,5 juta jiwa, ditambah lagi yang tadi 177.000, mungkin diperkirakan tahun ini di Desember kita sudah bisa menembus angka hampir 200.000 jiwa yang pindah menjadi warga Kabupaten Tangerang. Oke, peningkatannya cukup signifikan artinya ya Sangat Pak signifikan. Ya. Nah, fakta menariknya Pak, Singapura ini ternyata menjadi salah satu negara menjadi investor terbesar di Kabupaten Tangerang. Nah, ini sebetulnya di sektor-sektor atau industri mana saja sih Pak yang Singapura paling banyak berinvestasi? Karena kalau saya tidak salah itu investasinya menembus 5 triliun. Oke. Jadi yang sekarang banyak diminati adalah oleh investor, tidak terkecuali yang dari Singapura, sektor properti. Oke. Sekarang ini kawasan kota satelit ini menawarkan juga investasi kepada asing untuk membangun properti-properti di kawasan-kawasan mereka, kawasan-kawasan pengembangan mereka, seperti misalkan membangun apartemen, kemudian klaster perumahan, kemudian juga pusat-pusat perekonomian seperti ruko ya, kompleks ruko, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Nah, inilah yang menarik bagi investasi pada saat ini di Kabupaten Tangerang. Ada daerah mana lagi Pak yang rencananya untuk dikembangkan dari Baik, sebetulnya properti? Dari 1.000 hektar lebih wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta, Bogor, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak, termasuk Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, di setiap wilayah kita ini sedang berkembang sangat pesat.
Baik di daerah selatan, kita ini berada di daerah selatan saat ini, di kawasan Gading Serpong sampai BSD. Kemudian di daerah tengah yang beririsan atau beriringan dengan jalan tol Jakarta Merak, itu juga ada pengembang kota-kota satelit besar seperti Suwarna Sutra dan Lipo Karawaci. Dan di wilayah utara dengan PIK 2-nya atau Pantai Indah Kosambi. Jadi di setiap zonasi di Kabupaten Tangerang ini sedang banyak sekali bertumbuhan pengembangan dari kota satelit. Ditambah lagi Pak, adanya proyek strategis nasional yaitu jaringan jalan tol yang berada di selatan Serpong Blaraja dan jaringan jalan tol yang berada di utara yaitu Bandara Blaraja yang kemudian membuka akses terhadap zona-zona baru untuk kawasan perumahan pemukiman tadi. Dan ini juga menjadi nilai tambah karena Kabupaten Tangerang dikelilingi 4 akses tol ya lajur Pak? tol insya Allah. Ya. Oke, ini sangat menarik bisa dikatakan bahwa Kabupaten Tangerang ini menjadi raja properti ya Pak, karena sepertinya pengembang properti tuh sangat semua melirik. Ada di sini hampir. Semua ada di sini Pak. Perusahaan-perusahaan properti besar, raksasa semua ada di sini. Bagaimana dengan pengembangan akses transportasi massal lainnya Pak di Kabupaten Tangerang? Untuk saat ini kami hanya punya satu, jadi gini, transportasi massal ini juga kan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung. Untuk saat ini kami hanya bisa memiliki satu ruas jaringan kereta yang ada di wilayah selatan kami yang menghubungkan Jakarta sampai ke Maja. Nah, berikutnya kita juga akan ada program MRT yang sejalan atau paralel dengan jalan tol Serpong Blaraja. Dan program berikutnya terminal tipe B yang juga memang kewenangannya milik Provinsi Banten. Kami daerah tingkat 2 atau kota kabupaten Tangerang sedang mempersiapkan lahan nanti di perbatasan antara Kecamatan Cikupa dengan Blaraja untuk dibangunkan terminal bis tipe B yang nanti kewenangannya ada di provinsi. Jadi seperti hal-hal ini tentu saja akses publik terhadap keberadaan transportasi umum sangat penting sekali. Terintegrasi dengan kota-kota satelit. Menarik nih Pak, selama 2 periode cukup banyak transformasi yang sudah Anda lakukan. Termasuk ada 10 program unggulan ya Pak, ini yang menjadi highlight selama 2 periode Anda menjabat begitu. Boleh Pak dielaborasi masing-masing dari 10 program unggulan? Mungkin kita boleh dari program Gebrak Pak Kumis. Ini cukup menarik nih Pak. Ini Gebrak Pak Kumis sebenarnya program apa sih Pak? Karena lucu banget ya Pak. Kepanjangannya apa dan tujuannya apa? Gebrak Pak Kumis itu kepanjangannya adalah gerakan bersama masyarakat untuk mengatasi kawasan padat kumuh miskin. Jadi karena Kabupaten Tangerang ini sangat luas, 1000 km persegi luasnya. Kita punya 29 kecamatan dengan 274 desa dan kelurahan. Populasi tadi sudah hampir mendekati 3,5 juta jiwa. Kawasan-kawasan padat kumuh miskin di Kabupaten Tangerang hampir di setiap kecamatan mereka punya. Kecuali beberapa kecamatan yang memang sudah terbangun oleh kota-kota satelit. Di kawasan-kawasan tersebut, semenjak saya dilantik 2013, itu kurang lebih ada sekitar hampir 60.000 rumah tidak layak huni. 60.000 Pak? Hampir 60.000. Nah, maka dari itu ini juga tersebar di seluruh kecamatan. Jadi setiap tahunnya kita berusaha mencoba membangun kawasan-kawasan padat kumuh miskin tersebut dengan membangun sekitar minimal setiap tahun itu 1.000 rumah yang kita bedah. Setiap tahunnya 1.000? Ya. Nah, dalam perjalanan waktu rata-rata setiap tahunnya sudah di atas 1.000. Jadi kurang lebih sekarang ini kalau hampir 10 tahun kita udah hampir 10.000 yang hampir kita bangun, hampir 15.000 rumah. Bisa dikatakan lebih, realisasinya lebih besar daripada target yang ditetapkan ya Pak? Tapi memang masih banyak juga rumah tidak layak huni yang masih ada di Kabupaten Tangerang. Nah, hanya ada beberapa sebagian yang memang berdiri di tanah-tanah yang tidak seharusnya dibangun rumah. Seperti misalkan sepadan sungai, tanah-tanah milik BUMN, ya, milik negara, kemudian juga tanah-tanah yang tidak bertuan, artinya ada tanah timbul, kemudian ada tanah-tanah sengketa yang kemudian dibangun oleh masyarakat, di atasnya
banyak terdapat rumah tidak layak huni. APBD tidak mungkin bisa membangun lokasi-lokasi tersebut, Mbak. Makanya kemudian kita juga bekerja sama dengan para mitra kita untuk kemudian memilah dan memilih mana kawasan yang kita boleh bangun. Gebrak Kumis ini murni didanai oleh APBD hanya kepada rumah-rumah yang status tanah dan kepemilikannya semua jelas. Oke, itu anggarannya yang dipersiapkan setiap tahunnya berapa? Setiap tahunnya rata-rata di atas 50 miliar. Bagaimana perubahan terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya bagi masyarakat sekitar? Oke, Desa Ketapang ini kita bangun melalui salah satu program unggulan yang 10 tadi, namanya Gerbang Mapan, Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Nah, Desa Ketapang ini dulunya adalah desa yang terisolir, desa nelayan yang terisolir, yang hanya mengandalkan pendapatan dan perekonomiannya kepada hasil tangkap laut, yang kemudian kita bedah, kita desain dan kita tata. Sekarang ini menjadi bukan saja desa nelayan yang produktif karena hasil lautnya masih ada, kita bangunkan pasar ikannya di sana, kita rapikan, tapi juga menjadi desa wisata. Oke. Tambahannya, Mbak, ya kita punya konservasi mangrove yang berdampingan dan bersisian dengan pemukiman warga. Di sana ada 25 hektar lahan konservasi mangrove yang sekarang 15 hektar kurang lebih sudah terbangun hutan mangrove-nya. Ada 10 hektar yang sedang kita tata dan kita rehab untuk menjadi hutan mangrove berikutnya. Nah, ternyata mangrove ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi pada lingkungan. Menarik nih Pak Zaki, karena kalau kita berbicara soal berbagai program unggulan dan juga gebrakan yang Anda lakukan, ini kayaknya masih cukup panjang, tapi kita kayaknya sudah sampai di flyover Cisauk. Nanti kita lihat sebentar ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan lagi Pak ngobrolnya.